Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu 'alayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa sahbihi wa tabi'in wan nasirina lidinihi ila yaumiddin, amma ba'du. وقد قال في كتابه الكريم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. وقال تعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله اختار أصحابي على العالمين سوى النبيين والمرسلين أو كما جاء في الحديث. Teman-teman semua, kita bersyukur kepada Allah yang telah mengumpulkan kita dalam majelis di salah satu masjidnya Allah semata-mata karena mencari ridha Allah. Majelis yang begitu mulia, di antara anugerahnya Allah akan datangkan malaikat-malaikat rahmat untuk menyertai majelis-majelis kebaikan yang seperti ini. Akhirnya kita ini berdekatan, bersuhbah secara ruhani dengan hamba-hamba Allah yang begitu tinggi derajatnya, hamba-hamba Allah yang suci. Maka harapannya majelis yang seperti ini menjadikan kita menjadi lebih soleh, lebih takwa, kecipratan berkahnya para malaikat yang terciptakan dari cahaya, yang beliau-beliaunya tidak pernah berbuat maksiat walaupun sekelip mata. La ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Yang di antara anugerahnya Allah akan ampunkan dosa. Yang mana orang beriman seharusnya meyakini tidak ada bahaya dan kekhawatiran yang lebih memprihatinkan dan mengkhawatirkan melebihi kalau kita ini bermasalah dengan Allah.
Kalau orang itu sudah bermasalah dengan Allah, berdosa, mau lari kemana? Dunia milik Allah, alam kubur milik Allah, hari kebangkitan milik Allah, akhirat yang kekal abadi milik Allah. Tidak ada jalan keluar dari bermasalah dengan Allah selain kembali bertaubat, mendapatkan ampunan Allah. Kalau orang itu sudah diampuni dosanya, maka dia ini adalah penduduk surga yang tinggal menunggu panggilan untuk dinikahkan dengan bidadari-bidadari di surga. Tinggal menunggu panggilan untuk dijadikan ratu-ratu bidadari di surga. Teman-teman semua, kita bersyukur kepada Allah yang telah menitipkan kepada kita kalimat iman, kalimat ikhlas, la ilaha illallah. Nikmat yang begitu agung. Dengan sebab nikmat ini kita telah ditulis berbuat kebaikan ke seluruh dunia. Andaikan di dunia ini yang beriman tinggal satu orang saja, maka dengan berkah iman yang dia bawa, seluruh dunia mendapatkan kebaikan dari dia. Allah tunda kedatangan hari kiamat. Orang beriman ini satu orang, tetapi manfaatnya seluruh alam. Allah telah pilih orang beriman, manfaatnya semuanya. Yang paling lemah imannya pun manfaatnya adalah seluruh alam. Apalagi kalau orang beriman tadi tambah beramal, maka manfaatnya untuk dia dan seluruh alam tentu akan lebih banyak. Apalagi kalau dia meningkat lagi ketakwaannya, kesalahannya, menjadi seorang hafidz Quran umpamanya, akan tambah banyak keberkahan di dunia ini dengan sebab wujudnya dia satu orang. Apalagi kalau dia ini bergerak untuk memikirkan umat seluruh alam, maka darinya keberkahan menjadi tambah banyak. Belum bergerak aja, masih ngontak ngantuk di rumahnya, berkahnya sudah seluruh alam. Maka kalau kita lihat di antara kesimpulan sekian banyak hadis mengenai anugerah Allah yang Allah akan berikan kepada orang beriman yang bertemu lebih dari satu orang, baik pun dengan mengucapkan salam, ataupun dengan berjabatan tangan, ataupun dengan membuat majelis-majelis keilmuan, majelis fikir umat, ada anugerah yang sama. Allah akan ampunkan dosa dan Allah akan kabulkan doa. Maka majelis yang seperti ini harapannya bukan sekedar manfaat untuk diri kita, tapi manfaat untuk kampung-kampung kita, manfaat untuk provinsi-provinsi kita, manfaat untuk Indonesia ini para hadirin, bahkan manfaat untuk seluruh dunia. Maka majelis yang semata-mata karena agama, majelis yang semata-mata karena cari ridha Allah, perlu dirutinkan, perlu diperbanyak, dimulai dari rumah kita, dari masjid kita, dari tempat-tempat yang kita bisa memprogramnya. Kita tularkan lagi di kantor-kantor kita, di tempat-tempat kerja kita, biar seluruh umat ini terampunkan dosanya, biar umat ini ditunaikan hajat-hajatnya oleh Allah, biar umat ini menjadi teman-temannya malaikat rahmat, akhirnya menjadi bagian orang-orang yang takwa. Selesailah masalah umat, masalah dunia maupun masalah akhirat. Kalau umat ini ada yang bertakwa, nggak usah banyak-banyak, 12.000 orang saja. Kemudian mereka bareng-bareng untuk memperjuangkan agama,
12.000 orang tidak akan mungkin dikalahkan karena kurang jumlahnya. Kalau 12.000 orang kalah, yang kurang bukan banyaknya, yang kurang adalah takwa. Sebagaimana janji Nabi, lam tughlaba 12 anfal min qillah. Sekali-kali tidak akan bisa dikalahkan 12.000 dari kalangan orang beriman karena kurang banyak. Mereka kalah karena kurang takwa, karena belum ditolong oleh Allah. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita di bulan yang mulia, bulan Dzulqa'dah. Yang diantara ceritanya, dulu orang-orang yang belum Islam, orang-orang jahiliyah, ketika masuk bulan ini, bulan Dzulqa'dah, mereka menghentikan pertempuran, menghentikan permusuhan antar mereka karena memuliakan bulan yang mulia, bulan Dzulqa'dah. Bulan yang di situ adalah tertunaikan ibadah haji. Bulan haji Syawal, Dzulqa'dah, 10 hari dari Dzulhijjah. Nanti pada tanggal 9 Dzulhijjah umat Islam akan berkumpul. Perwakilan dari sekian miliar umat Islam akan berkumpul. Mungkin 4 juta, 5 juta orang berkumpul di Arafah. Hari yang paling menyusahkan iblis sepanjang tahun. Dengan berkahnya perwakilan umat kumpul hanya semata-mata untuk menunaikan salah satu dari rukun Islam, salah satu dari tiangnya agama yang nomor 5. Mereka kumpul semata-mata karena agama di Arafah. Maka tidak ada orang beriman di dunia ini, walaupun imannya hanya sebiji dzarrah, kecuali dosanya diampunkan oleh Allah, semuanya tidak tersisa. Kumpulnya para hadirin di sana, 10.000 km dari majelis ini. Berkahnya ke mana saja orang iman ada, baik pun orang iman yang sudah beramal atau bahkan umat Islam yang berdosa, dengan sebab sebagian temannya membuat majelis yang hanya semata-mata karena agama, akhirnya seluruh umat semuanya dimaafkan oleh Allah. Maka pada tanggal 9 Dzulhijjah iblis akan teriak-teriak, kenapa sih kok perlu ada hari Arafah, hari 9 Dzulhijjah? Kerja saya mengajak umat berdosa, menyesatkan mereka, menjerumuskan mereka, semuanya jadi nol gara-gara 9 Dzulhijjah. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dari Indonesia ke sana, Malaysia ke sana, orang tempatan di sana, orang Afrika di sana, orang Eropa di sana. Perwakilan terbesarnya secara data adalah dari Indonesia, 300.000 lebih berangkat ke sana. Yang diantara kesimpulannya, ternyata orang Indonesia ini sudah biasa setiap tahun bermanfaat untuk umat Islam seluruh alam para hadirin. Orang Indonesia ini sudah biasa begitu. Maka kalau orang Indonesia bersemangat kumpul untuk fikir umat, bergerak dari rumahnya ke kampungnya, kampung sebelah, pelosok-pelosok Indonesia, negeri jiran, pojok-pojok dunia, itu memang sebetulnya tinggal meneruskan kebaikan rohani yang telah mereka sebar di mana-mana. Setiap tahun terkirimkan dari Indonesia rahmat, dari orang-orang Indonesia rahmat, dengan sebab mereka seluruh dunia dari kalangan orang-orang beriman dimaafkan dosa-dosa. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, nanti pada hari kiamat orang-orang akan dibagi dua, fariqum fil jannah wa fariqum fis sa'ir. Sebagian akan diputuskan masuk surga, sebagian akan diputuskan masuk neraka. Semoga kita diputuskan masuk surga.
Maka orang-orang yang masuk surga, Allah ceritakan di antara kondisi mereka adalah berjamaah-jamaah. Wasiqal ladzina ittaqaw rabbahum ilal jannati zumara. Orang-orang yang takwa dikirim oleh Allah, memerintahkan para malaikatnya untuk dihantar menuju surga berjamaah-jamaah. Karena dulu umat Islam biasanya mudah amal agama kalau punya jamaah. Maka ada jamaah dari Indonesia, jamaah dari negeri jiran, jamaah dari Indonesia, dipilah-pilah lagi, kampung ini punya jamaah, kampung ini punya jamaah, kampung ini punya jamaah. Maka kita tengok kanan kiri kita, jamaah kita ini sudah punya belum kita jamaah yang hanya semata-mata karena agama, yang harapannya kita ikut terhantar menuju surga dengan berjamaah. Nanti jamaah yang ngantri untuk menuju sirat, akhirnya dari sirat akan sampai ke surga. Ini antrian jamaah itu yang terbanyak di antaranya para hadirin adalah jamaah-jamaah dari negeri Indonesia. Karena Indonesia ini adalah negeri yang terbanyak muslimnya. Maka nanti jamaah menuju surga di antaranya yang terpanjang terbanyak adalah jamaah Indonesia. Kita telah baca dalam kitab taklim bagaimana fadilahnya zikir, bagaimana fadilahnya tahlil. Kalau orang tahlil 100 kali, wajahnya akan bersinar ketika bangun dari kubur. Apalagi 1000 kali, apalagi 100.000 kali. Nah itu kerjaan hariannya orang Indonesia itu. Maka yang bangkit dari kuburan, termasuk yang paling banyak mukanya seterang melebihi matahari dunia adalah muka-mukanya orang Indonesia. Hidung boleh pesek, kulit boleh kusam, tetapi derajat, kenapa kita nggak punya derajat yang tinggi? Inna awlan nasi bi yaumal qiyamah aktsaruhum alayya salah. Nanti pada hari kiamat para hadirin, orang yang paling dekat dengan Nabi kita adalah orang yang paling banyak membaca salawat. Masya Allah, mungkin seluruh dunia Islam termasuk majelis salawat terbanyak itu di Indonesia. Maka nanti orang-orang yang dekat Nabi kita akan kaget, oh ternyata tonggoku kaya dong. Ternyata teman saya ini dia tukang selawatan sampai tasbihnya putus baca selawat. Masya Allah. La ilaha illallah. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Islam itu begitu istimewa. Yang membawanya pun adalah orang-orang teristimewa yang pernah ada di dunia ini. Soft terbannya adalah para nabi, para rasul. Orang-orang yang suci, yang dijaga oleh Allah dari kesalahan. Mereka adalah panutan-panutan untuk menuju pintu surga. Ikut mereka sampai ridhonya Allah, ikut mereka pasti surga. Semuanya adalah orang-orang yang sangat cerdas, sempurna kecerdasannya. Arsalal anbiya adawi fatana. Allah telah mengutus para anbiya, semuanya adalah orang-orang yang punya kecerdasan yang sempurna. Maka selain para anbiya, kok menganalisa para anbiya, ini kecerdasannya nggak akan sampai para. Seperti anak TK menganalisa profesor, nggak akan sampai. Perasaan yang analisa ternyata ngawur. Bisidqi, semuanya adalah orang-orang yang sempurna kejujurannya. Semuanya orang-orang yang sempurna kejujurannya. Apa yang beliau katakan adalah dari bimbingan wahyu. Semuanya akhirnya menjadi kenyataan, baik pun urusan yang di dunia ini maupun urusan nanti di akhirat. Kalau Nabi sudah mengatakan, ya berarti itu akan terjadi. Wa tabligh yang kesibukannya adalah menyayangi umat, mengajak umat untuk mendapatkan ridhonya Allah. Orang itu beriman
nggak sempat mikir macam-macam aja, dengan sebab iman dia akan mendapatkan surga minimalnya luasnya 10 dunia, 10 kali lipat luasnya dunia. Itu baru luasnya, belum harganya. Kerudungnya wanita di surga lebih mahal dari dunia dengan segala isinya, belum yang dikerudungi. Andaikan bidadari surga meludahi lautan dunia ini, akan berubah lebih manis, lebih manis. Kalau suaminya kena ludahnya bagaimana? Ya sudah, nggak mau pulang ke dunia ini. La ilaha illallah. Bagaimana kalau dia ini fikir umat? Orang menyayangi umat, para hadirin, akan disayang oleh Allah. Yang disayangi tambah banyak, tambah disayang oleh Allah. Yang disayangi seluruh alam, maka akan tambah banyak anugerah Allah untuk dia. Maka soft terdepan dalam menyayangi umat adalah para anbiya alaihi salatu wassalam. Selepas para anbiya, tidak ada orang yang lebih mulia melebihi Sayyidina Abu Bakar. Yang disampaikan Nabi, "Lau wuzina imanu Abi Bakrin bi imani jami'al ummah la rajaha bihim." Andaikan imannya Abu Bakar dengan ditimbang dengan imannya seluruh umat, tentulah imannya Abu Bakar akan mengungguli imannya seluruh umat. Sayyidina Abu Bakar yang begitu tinggi derajatnya, sebenarnya adalah makhluk termulia selepas para anbiya. Sayyidina Abu Bakar yang begitu mulia disifati oleh Nabi dengan berbagai macam sifat-sifat mulia. Di antaranya beliau mengatakan, "Arhamu ummati bi ummati Abu Bakar." Umatku yang paling sayang kepada umatku adalah Abu Bakar. Maknanya Abu Bakar ini adalah yang paling disayang oleh Allah, karena beliau paling sayang kepada umat. Kalau orang itu disayang pada umat dan tidak ada sayang melebihi memikirkan bagaimana umat itu masuk surga. Kalau orang paling sayang kepada umat, berarti dia paling disayang oleh Allah. Sayang kepada umat disayang oleh Allah. Kalau paling sayang kepada umat, paling disayang oleh Allah. Maka hakikatnya kita usaha memikirkan diri kita, tetangga kita, anak istri kita, pikir seluruh alam, sebelum untuk orang lain, sebetulnya manfaatnya untuk diri kita. Di situ tuh akan tampak kita ini seberapa disayangi oleh Allah, ya seberapa sayang kita kepada umat. Maka Nabi menegur orang-orang yang dalam hatinya tidak ada keinginan untuk memperjuangkan agama, menyampaikan agama kepada umat. Ditegur jangan-jangan imannya campur dengan kemunafikan. Orang itu kalau tahu bahwa perkara ini manfaat para hadirin, di antara buktinya dia akan usaha untuk minimal mendukungnya. Bahkan dia akan usaha untuk mendapatkannya. Jadi nggak ada keuntungan melebihi orang itu disayang oleh Allah. Jadi antara cara mendapatkannya adalah dengan menyayangi umat. Maka kita menyayangi umat itu hakikatnya menguntungkan diri kita yang pertama dan terutama sebelum menguntungkan orang lain. Maka ada yang gubris, nggak ada yang gubris itu nggak masalah. Wong saya ini memang bergerak buat makomi, menghidupkan masjid, menghidupkan ini biar disayang oleh Allah kok. Nah, jadi kalau memang kita ini mengamalkan Islam dengan sebenarnya, mengamalkan Islam sesuai arahan, diri kita ini akan menjadi indah, menarik, menjadi mutiara. Normalnya orang beriman, bahkan normalnya orang waras akan senang, akan simpati kepada orang-orang yang mengamalkan Islam dengan sempurna. Orang mengamalkan Islam perasaannya, kok istrinya cemberut, mengamalkan Islam mertuanya marah, mengamalkan Islam tetangga-tetangganya menjauh, dan mereka yang menjauh itu adalah umat Islam. Maka kita baru muhasabah, pasti saya ini salah dalam mengamalkan Islam saya.
Karena Nabi bersabda kurang lebihnya, ma ra'ahul muslimuna hasana bahwa indallah hasanun. Yang dipandang oleh orang Islam itu bagus, di sisi Allah juga bagus. Nah, orang-orang Islam kok nggak simpati pada saya? Perasaan saya ini pejuang Islam. Oh bukan nih, pejuang merusak Islam itu. Ini ujian usaha kebaikan, bukan ujian kamu itu salah itu. Islam itu menyebabkan indah. Jangan-jangan kita ini jadi ikan arwana tapi nggak terasa. Ikan arwana selalu saja di akuarium sendirian, karena siapa yang datang langsung dimakan, siapa yang datang langsung diserang. La ilaha illallah. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tambah sempurna orang dalam mengamalkan Islam, akan tambah sempurna keuntungannya. Para anbiya alaihi wassalatu wassalam semuanya punya sifat amanah, sempurna di dalam diberi tugas oleh Allah, sempurna di dalam mengamalkan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Yang diantara maksudnya sifat amanah kepada para anbiya adalah beliau-beliaunya yang makruh pun tidak pernah dikerjakan, apalagi yang halal. Ini soft pertama di dalam mengamalkan Islam. Pimpinannya adalah yang mulia Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Man ata'ani dakhala jannah wa man 'asani faqad aba. Siapa yang taat pada aku pasti masuk surga, yang enggak mau taat berarti memang enggak mau masuk surga. Kalau kita ini ingin tahu diri saya ini penduduk surga atau bukan, lihat aja seberapa kita mempraktikkan Islam di dalam kehidupan kita. Itulah sebetulnya suasana akhirat kita sudah tampak dalam kehidupan kita hari ini. Kalau full ikut Nabi berarti masuk surganya mulus lancar tanpa kendala. Kok dikurangi ya, kemungkinannya menjadi berkurang. Kok ditinggal belas, dalam bahaya besar. Karena pelanggaran-pelanggaran menggelapkan hati. Bisa saja orang itu punya iman, belum sempat amal, wafat dalam keadaan iman. Tapi orang itu kalau tidak beramal, selepas iman, hatinya gelap, akhirnya iman yang dianugerahkan Allah kepada dia bisa saja melemah-melemah, akhirnya wafat tanpa iman. Imannya ada dalam diri kita, amalnya juga ada dalam diri kita, saling pengaruh-mempengaruhi. Iman menggerakkan amal, amal juga mempengaruhi iman. Karena ini satu komposisi dalam diri kita ini. Zahir batin kita ini gandeng terus. Imannya mempengaruhi anggota tubuhnya juga mempengaruhi imannya. Selepas para anbiya alaihi wassalatu wassalam, tidak ada yang lebih sempurna di dalam mengamalkan Islamnya melebihi generasi sahabat. Satu generasi yang begitu istimewa. Umat Muhammad pertama kali yang mendapatkan gelar sebaik-baiknya umat adalah beliau. Pujian-pujian untuk umat Muhammad yang pasti mendapatkannya adalah beliau-beliaunya. Mengenai orang-orang selepas beliau, selepas selesainya turunnya wahyu, kalau mengikuti para sahabat, dia akan mendapatkan gelar seperti atau mirip seperti beliau-beliaunya. Kalau enggak, ya tidak. Satu generasi, ada yang mengatakan jumlahnya 124.000. Kalau Imam Asy-Syafi'i mengatakan, menurut hitungan beliau, sebagaimana dalam kitab Muqaddimahnya Hayatus Sahabah, pendahuluan dalam Hadis Sahabah, punyanya muhakkiknya Syekh Ilyas Barabangkawi, dinukilkan dari Al-Imam Syafi'i, kurang lebihnya jumlahnya sahabat menurut beliau berkisaran 60-an ribu. Semua 60.000 ini para hadirin, tidak ada satu pun yang tunarungu, tidak ada satu pun yang tuli.
Mereka adalah generasi yang Allah telah pilih untuk menjadi penerus-penerus penyampai Islam kepada generasi selepas wafatnya Nabi. Sampai akhirnya ke generasi tabi'in, tabi'ut tabi'in, tabi'ut tabi'in, sampai ke majelis kita ini. Generasi yang terbaik. Sebagian sahabat buta. Muadzinnya Nabi salah satunya buta. Ibnu Ummi Maktum buta. Tapi tidak ada satupun yang tuli. Orang tuh nggak usah tuli, para hadirin, ngantuk aja salah paham. Nanti kalau sampai sahabat itu ada yang tuli, nanti bisa salah paham di dalam mencerna menerima agama. Di kuping kita ini, masya Allah, posisinya itu, pentingnya itu di dalam menangkap pelajaran melebihi pentingnya mata. Sekian banyak orang buta, alim-alim besar. Imam Syatibi yang jadi rujukannya seluruh qurra buta terakhir. La ilaha illallah. Ashabi kan nujum bi ayyihi muqtadaitum ihtadaitum. Sahabat-sahabatku adalah bagaikan bintang-bintang. Beliau-beliau adalah pelita-pelita hidayah, pimpinan-pimpinan hidayah. Dengan siapapun kita ikut dari kalangan sahabat, kita akan mendapatkan kebenaran. Kita akan mendapatkan hidayah, mendapatkan jalan yang lurus. Maka diceritakan dalam kitab Tirmidzi, datang seorang sahabat menemui seorang pejabat di zaman tabi'in. Maka beliau bilang kepada bagian pintu, saya nama ini, saya adalah salah satu dari sahabatnya Nabi. Ingin ketemu dengan Tuan Antum, minta ditemukan. Dia ingin menyampaikan hal-hal yang penting urusan agama kepada pejabat tersebut. Maka akhirnya disowankan, Tuan, ada seorang bernama ini sahabatnya Nabi. Maka langsung ditemui. Kok saya nggak kenal ya dengan antum? Paling termasuk sahabat yang tidak bermutu, sahabat yang rendahan, min khuthalati sahabat. Maka sahabat tadi senyum, kurang lebihnya mengatakan, laisa fina khuthalah. Di kalangan kami para sahabat nggak ada yang rendahan, itu nggak ada, mutu rendah nggak ada. Mutu rendah itu mulai generasi kalian para tabi'in. Sahabat itu adalah wali-wali resmi yang diresmikan oleh pencipta alam semesta, oleh Allah sendiri, yang diresmikan oleh Sayyidul Anbiya sendiri. Kita ini kepada pelayan sahabat para hadirin berhusnudon, orang sudah begini solehnya, ngamalkan agama, doanya makbul, ngikutnya agama begitu maksimal. Kalau seperti beliau ini bukan wali, siapa lagi yang wali? Kalau sahabat bukan begitu para hadirin. Kita berkewajiban meyakini memang beliau itu, saya yakin beliau itu adalah kumpulannya para aulia. Yang mulia Nabi besar Muhammad SAW bersabda, sesungguhnya Allah telah memilih sahabat-sahabatku melebihi seluruh makhluk selain para nabi dan para rasul. Inna Allah akhtara ashabi 'alal 'alamin siwan nabiyyin wal mursalin. Sesungguhnya Allah telah memilih sahabat-sahabatku 'alal 'alamin, di atas seluruh makhluk. Di antara artinya al-'alamin adalah al-makhlukin, selain para nabi, para rasul. Selain para nabi, para rasul, para hadirin, mereka yang terbaik adalah para sahabat. Yang mulia Nabi besar Muhammad SAW bersabda, kurang lebihnya akan datang satu masa orang-orang yang ngaku Islam itu pecah menjadi 73 golongan.
Nabi masih mengakui beliau-beliaunya adalah umatnya Nabi. Sataftariqu ummati ila 73 firqatan. Umatku, dia mengatakan umatku. Maka sebagian ulama yang hati-hati mengatakan ini mereka masih diakui Nabi oleh umat, menjadi umat, tapi mereka punya macam-macam tingkatan di dalam mengamalkan Islam yang sekarang sedang mau kita perjuangkan, kita praktekkan, kita sebarkan. Semuanya masuk surganya terkendala kecuali satu saja. Siapa mereka ya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Mereka adalah yang ikut aku dan ikut sahabat. Mereka adalah yang ikut aku melalui sahabat. Maka kita usaha mengamalkan Islam, memperjuangkan Islam, menyebarkan Islam, megang teguh tegar Islam yang diwariskan Nabi kepada para sahabat melalui ulama-ulama ahlinya sampai kepada kita, supaya mendapatkan ridha Allah secara pasti, supaya mendapatkan anugerah Allah secara pasti. Itulah Islam yang dulu disampaikan Nabi kepada para sahabat. Maka yang mulia Nabi besar Muhammad SAW punya arahan-arahan kepada umat bahwa akan muncul tokoh-tokoh di kalangan umat ini yang mana kalau kita ikut mereka ini adalah pasti di mufakat ulama tidak keluar dari mengamalkan Islam yang pernah disampaikan Nabi kepada umat. Dalam hadis riwayat Tirmidzi, yang mulia Nabi besar Muhammad SAW bersabda kurang lebihnya, yushiku an yadriban nasu abatal ibil yatlubuna al-ilma fama yajiduna a'lama min alimil Madinah. Tidak lama lagi umatku akan menyiapkan perjalanan jauh naik unta untuk mencari ilmu. Maka waktu itu tidak ada yang lebih alim yang mereka temui melebihi seorang alim yang ada di Madinah. Akan muncul satu tokoh yang digelari Nabi Alimul Madinah, yang mana keilmuannya oleh Nabi diakui, direstui, dipuji. Maknanya kalau ikut beliau berarti diridhoi Nabi. Maka kata para ulama, tidak ada yang bergelar sesuai dan pantas dengan gelar Alimul Madinah selain Al-Imam Malik rahimahullah. Imam Malik ini masih kecil, ayahnya beliau lumpuh, seorang ulama lumpuh. Walaupun lumpuh bukan orang malas, beliau tetap usaha untuk menafkahi ibunya dengan membuat anak panah. Begitu Imam Malik sudah mulai sesuai untuk belajar ngaji, ibunya manggil Imam Malik, sini anakku, kamu sudah waktunya ngaji. Maka beliau diserbani oleh ibunya, ini mau ngaji serbanan ya, berangkat ngaji. Maka saya berangkat ngaji, setiap hari saya ketemu dengan para masyayikh hadis. Dari setiap orang saya menghafalkan 50 sampai 100 hadis. Setiap hari kadang-kadang ketemu 10, ketemu lebih dari itu. Setiap hari beliau hafal kurang lebih 600 hadis. Dan aku tidak mencampur hadisnya guru ini dengan guru ini. Benar-benar hafal beneran, bukan hafal luar kepala. Maksudnya belum masuk keluar kepala. Benar-benar. Maka anugerah Allah begitu besar. Sekian banyak negeri Islam yang mengamalkan Islamnya mengikuti arahan Al-Imam Malik Alimul Madinah. Negeri Tunis, negeri Aljazair, negeri Libya, negeri Sudan, dan umumnya Afrika. Masya Allah, umat Islam mengamalkan Islam, tahu Islam, ikut arahan Islam.
dengan mengikuti fatwa-fatwanya dan arahannya alimul Madinah yang telah disabdakan Nabi semasa hidup beliau. Masya Allah. Imam Malik ini begitu lahir di badan beliau, kalau nggak salah di kaki beliau ada otot yang bisa dibaca, bunyinya uddatullah fi ardihi, yang kurang lebih artinya ini memang sudah disiapkan oleh Allah untuk dunia ini, untuk hamba-hambanya di dunia. Kadang-kadang kita ini punya tanda lahir tapi nggak ada maknanya. Tompel. Ini Imam Malik ini tanda lahirnya uddatullah fi ardihi. Yang beliau akhirnya wafatnya di Madinah, dimakamkan di Al-Baqi Al-Gharqad. Kemudian Nabi suatu hari dengan para sahabat, beliau memegang pundaknya Salman Al-Farisi. Dalam sebagian riwayat yang lain tidak ada cerita beliau bersama Sayyidina Salman. Dia mengatakan, "Lau kana hadzal din fi Thuraya la nalahu rajulun min Faris." Andaikan agama ini Allah letakkan di bintang kejora yang begitu jauh, bintang kalau waktu pagi itu kelihatan mentor-mentor ya, kelihatan bintang yang paling gede yang bisa dilihat oleh kita ini hari. Andaikan agama itu diletakkan di sana, tentu akan ada seorang laki-laki dari negeri Persia yang akan sampai ke bintang kejora itu untuk mengambil agama. Ini kata para ulama, maknanya Nabi bersabda akan muncul seorang laki-laki yang istimewa dari ras Persia. La ilaha illallah. Para ulama mengatakan tidak ada yang layak untuk mendapatkan gelar ini kecuali seorang negeri Persia yang bernama Nu'man ibn Thabit alias Al-Imam Abu Hanifah. Dari beliau sekian banyak orang mendapatkan arahan yang benar, arahan yang pasti untuk mengikuti Islam yang dibawa oleh yang mulia Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah, berapa banyak, berapa juta, berapa ratus juta umat Islam mengamalkan Islamnya di bawah naungan Al-Imam Al-A'zam, imam yang paling tua di kalangan Imam Madzhabul Arba'ah, yang beliau terkenal putranya Khatib yang sangat warok. Akhirnya muncullah putra yang sangat istimewa, yang beliau lahirnya di Afghanistan, di negeri Kabul, di kota Kabul. Kemudian beliau besar di negeri Irak, di Kufah. Jadi beliau negeri India, negeri Pakistan, negeri Bangladesh, Sri Lanka, Afghanistan, Turki, Rusia, mengikuti Islam yang benar, mengikuti arahan beliau. Termasuk kita pernah dengar Daulah Utsmaniyah. Ini juga mengamalkan Islamnya mengikuti arahan Al-Imam Abu Hanifah. Yang muncul di antara yang terkenal adalah Muhammad Al-Fatih, si penakluk Konstantinopel Timur. La ilaha illallah. Muncul ulama-ulama besar, wali-wali besar dari tokoh-tokoh yang mengikuti Imam Abu Hanifah. Di antaranya di akhir zaman termasuk Syekh Ilyas rahimahullah. Ini adalah bagian yang mengamalkan Islam mengikuti arahan Al-Imam Abu Hanifah. Kemudian yang nomor 3, Masya Allah, yang mulia Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda kurang lebihnya, alimu Quraisy yamla'u ibaqal ardi ilma.
Akan muncul seorang alim dari suku Quraisy yang akan memenuhi dunia ini dengan ilmu. Maka para ulama mengatakan tidak ada yang layak untuk mendapatkan alim Quraisy yang ilmunya menyebar seluruh dunia selain satu orang saja, yaitu Muhammad ibn Idris alias Al-Imam Syafi'i, yang beliau lahirnya di Palestina, yang beliau lahirnya di jalur Gaza. Di jalur Gaza telah memunculkan orang-orang hebat, di antaranya yang mutiaranya Gaza adalah Al-Imam Syafi'i. Setahunan yang lalu datang seorang ulama dari negeri Palestina mampir ke rumah Syekh Amr. Dia bilang, saya ketika di Gaza ngajarnya di tanah yang dulu di situ rumahnya Al-Imam Syafi'i. Sekarang jadi tempat ifta, tempat rujukan di Gaza sana untuk fatwa, untuk ngaji, kolaborasi dengan Universitas Al-Azhar. Dikirim sana, ngaji di sana, sana datang, Masya Allah. Di Gaza ini ceritanya sudah panjang. Di antara ceritanya itu, Raja Islam terbesar waktu itu Iskandar Dzulkarnain menguasai seluruh dunia atau hampir seluruh dunia kecuali Gaza. Karena mulai zaman Iskandar Dzulkarnain mungkin sebelum lahirnya Nabi Isa, Iskandar Dzulkarnain. Itu beliau sampai ke Palestina, sampai ke tempat namanya Gaza. Di bawahnya sudah ada lorong-lorong yang tidak diketahui kecuali oleh orang-orang Gaza. Akhirnya dikepung oleh pasukan beliau biar takluk, sampai sekian lama nggak takluk-takluk, ngabiskan energi. Nggak apa-apa, si urusan Gaza ditinggal oleh Iskandar Dzulkarnain. Saking rumitnya lorong-lorong di Gaza mulai zaman Iskandar Dzulkarnain. La ilaha illallah. Dia masih kecil, umur 6 tahun sudah hafid Quran. Beliau masih kecil, Masya Allah. Kalau beliau pergi ke Masjid Mekah, ulama-ulama manggil beliau, Muhammad, bacakan Quran untuk kami. Suara beliau begitu merdu, beliau melantunkan Quran, ulama-ulama dengar itu pada nangis, bahkan sebagian pingsan. Masya Allah. Ini kehebatan beliau ini diantaranya karena ibu beliau yang luar biasa. Jadi Imam Malik juga ibu beliau yang luar biasa. Kemudian Imam Syafi'i begitu juga. Imam Hanifah di samping ayahnya juga ibunya yang luar biasa. Maka kita perlu ada kerja-kerja masturat supaya istri kita menjadi luar biasa. Atau meningkat luar biasanya. Istri kita sebagai orang beriman sudah luar biasa. Maka ada cerita guyon, tapi itu nyata. Ada orang barusan cerai dengan istrinya, ditolak 3. Akhirnya datang ke Tenggoro, nyari-nyari nggak dapat, sampai berapa muter-muter. Ya, salahnya kamu punya istri 1, dicerai lagi. Nyari-nyari nggak dapat. Kemudian bicara-bicara mengenai kekurangan istrinya. Nggak mau diajak taklim, nggak mau diajak begini. Saya bilang, ini ada pertanyaan pada kamu. Ini umpama ya, umpama datang ke rumah kita itu seorang waliullah yang sebab dia itu seluruh dunia tidak terjadi hari kiamat. Yang sebab dia itu seluruh dunia itu walaupun di bom atom, di bom nuklir tetap nggak akan terjadi hari kiamat. Terus kemudian bertamu ke rumah kita, kira-kira sikapnya Bapak bagaimana? Oh, tentu akan saya muliakan. Dia nggak terasa kalau mau saya jebak, Masya Allah. Akan saya muliakan, akan saya kira. Itu benar ya? Iya. Berani tidak kamu ngusir dia? Nggak berani, itu khawatir, nggak sopan, khawatir dimurkai Allah, khawatir. Nah itu sekarang wali itu sudah kamu usir. Siapa? Istri kamu yang kamu tolak 3 itu. Itu sudah wali, jadi tumbalnya dunia dari kiamat, sudah jadi istri kamu,
sudah mau korban untuk kamu usir lagi, gimana gitu. Di orang iman tuh nggak mau kita program sama sekali, tetap aja istimewa. La ilaha illallah. Maka dengan rahmatnya Allah, Masya Allah, sekian banyak orang mengamalkan Islam atas naungannya, arahannya Imam Syafi'i. Orang Indonesia, orang Malaysia, Filipina, Yaman, mayoritas Mesir, Masya Allah. Kemudian mana lagi, Masya Allah, Brunei Darussalam, dan seterusnya, sekian banyak. Maka itulah yang jadi harapannya para ulama. Ternyata mayoritas muslim seluruh dunia itu adalah di bawah naungan tokoh-tokoh yang dimufakati para ulama. Kalau ikut arahan beliau, Islamnya benar. Maka itulah yang disabdakan Nabi, nanti 2/3 umat Islam, umat Muhammad akan memenuhi surga. Memang ternyata mayoritas umat Islam itu adalah mengikuti arahan Islam yang benar. Kemudian yang keempat, Imam Ahmad, seorang yang sangat alim, yang beliau hafal 1 juta hadis. Yang dikatakan sebagian ulama hafalnya itu seperti hafal beliau surat Fatihah, lancar banget. Orang tuh kalau hafal surat Fatihah walaupun ngelindur di tidur pun baca Fatihahnya kan nggak keliru, saking lancarnya. Ngantuk pun nggak keliru, menghijau pun nggak keliru. Masya Allah. Imam Ahmad pun ngapalkan Quran sekali dengar 30 juz hafal. Sekali dengar 30 juz hafal semua. Di bawah naungan beliau, negeri Teluk, Saudi, Bahrain, Kuwait, Qatar, Abu Dhabi mengamalkan Islam di atas naungan. Maka para ulama mengatakan dari 4 tokoh tadi telah memunculkan wali-wali besar. Karena orang itu kalau mengamalkan agama sesuai prosedurnya akan meningkat imannya, meningkat amalnya, meningkat mutunya, doa-doanya akan makbul, akhirnya menjadi diantaranya menjadi ashabul karomat, akan muncul sekian banyak pertolongan Allah dalam kehidupan dia. Maka orang mengamalkan agama, usaha sesuai agama Islam yang diwariskan Nabi para sahabat melalui ahli-ahlinya, diantaranya yang dimufakati ulama. Kalau kita mengikut arahannya tokoh 4 tadi, maka hari-hari kita ngulang lagi 6 sifat sahabat, yang mana kalau kita merenung sebetulnya itu sudah mengarahkan umat untuk memahami Islam yang benar itu adalah Islam yang dibawa oleh para sahabat, yang mereka punya sifat-sifat mulia, akidahnya benar kepada Allah, kepada yang mulia Nabi besar Muhammad SAW. Kalau orang akidahnya benar, akhirnya mendapatkan kunci surga. Ringkasnya, akidah yang benar kepada Allah adalah selain Allah itu tidak mampu buat apa-apa tanpa Allah. Selain Allah itu tidak ada, diadakan oleh Allah. Waktu suka dan duka hanya berharap kepada Allah, hanya kembali kepada Allah. Satu-satunya jalan untuk menuju ridhonya Allah adalah ikut yang mulia Nabi besar Muhammad SAW melalui mengamalkan Islam, aturan-aturan yang telah beliau bawa, yaitu dengan mengikuti para sahabatnya, dengan mengikuti salah satu dari imam mazhab. Kemudian sholatnya dibenarkan. Bagaimana sholat bisa benar? Ya tentu saja ilmu ma'adzikir wajib. Maka kalau sholatnya pengen benar, maka ngajinya perlu semangat. Terus kita belajar keutamaan sholat, keutamaan wiridan, keutamaan zakat, keutamaan sedekah, maka kita tidak akan mampu melakukan itu sebelum kita tahu hukum-hukumnya. Maka ilmu fadhail tidak bisa dipraktekkan tanpa kita belajar ilmu masalah. Biar sholat saya benar itu gimana sih? Sholat yang pernah diajarkan oleh Nabi kepada para sahabat. Oh, saya perlu belajar fikih supaya agama saya terawat. Bagaimana wudhu saya, bagaimana takbiratul ihram saya, bagaimana rukuk saya, bagaimana sujud saya, bagaimana bacaan saya, bagaimana Fatihah saya.
Akhirnya sholatnya meningkat karena dia mau ngaji. Ngaji tidak cukup, harus zikir. Orang itu kalau nggak ingat kepada Allah itu orang sakit, kata Sayyidina Umar. Kalau kita ini zikirnya sehari hanya pagi petang, jadi selain pagi petang penyakitan. Maka ngaji disertai dengan ingat Allah. Semua kebaikan yang tidak disertai ingat kepada Allah menjadi tidak baik, tidak bernilai. Maka kalau ingin ikut para sahabat, sholatnya benar dengan difasilitasi ngaji disertai zikir. Orang itu kalau zikirnya nggak kuat, akhirnya ujung-ujungnya maksiat. Seperti dalam kerja-kerja baik, kerja-kerja mulia, tetapi matanya jelalatan, hatinya nggak karuan, bergerak kemana-mana, ternyata dapat dosa dari mana-mana karena dia tidak berzikir kepada Allah. La ilaha illallah. Orang itu kalau ikut para sahabat beneran akhlaknya mesti baik. Orang itu berakhlak yang tidak baik pada kucing aja bisa masuk neraka. Dakhalat imra'atun an-nar fi hirratin habasatha la hiya at'amatha wa la tarakatha ta'kulu min khasasil ardh. Ada seorang wanita masuk neraka gara-gara kucing yang dia kurung dengan sengaja. Itulah penjabaran dari para ulama, kalau nggak sengaja kan tidak dia lepas, dia begitu kejam, kucing tadi dibiarkan kehausan, kelaparan, tidak dilepaskan untuk cari makan sendiri. Sebaliknya dalam hadis riwayat Bukhari ada seorang wanita penzina, para hadirin. Dia mengikram seekor anjing. Yang lihat anjing begitu kehausan, dia ambilkan air, kemudian diminumkan kepada anjing itu. Akhirnya Allah ridho pada perempuan tadi, ampuni dosanya, wafat husnul khotimah, masuk surga. Ini kucing dan anjing aja posisinya begitu tinggi derajatnya di sisi Allah karena ini hambanya Allah. Maka orang ini kalau imannya benar melihat seluruh makhluk ini hambanya Allah, miliknya Allah ini. Maka saya tidak berani berbuat apapun kecuali sesuai dengan apa yang disukai Allah. Nah, makhluk itu di antaranya ya istri kita, anak kita, tetangga kita. Nah, apalagi kalau makhluknya adalah hamba Allah berupa manusia yang muslim. Betapa pentingnya kita menjaga akhlak kita, pergaulan kita, perilaku kita dengan para muslim. Ka'bah runtuh berkali-kali, dunia tidak kiamat. Kalau dunia ini sudah tidak ada orang Islam, langsung dunia akan runtuh, akan kiamat. Kita sering dengar pasukan Abraha kualat dengan Ka'bah kena batu dari burung ababil. Kadang-kadang kita lupa merenung bahwa Ka'bah itu dibandingkan orang beriman masih berharga orang beriman. Di ketika dunia kiamat itu Ka'bah masih ada, tapi orang iman yang tidak ada. Kemudian dunia ini miliknya Allah, fasilitas yang kita gunakan miliknya Allah, badan kita yang kita gunakan juga miliknya Allah, titipan dari Allah. Maka kita kerjakan amal agama ini dengan semata-mata karena Allah. Kita kerja apa saja ikhlas karena Allah. Orang itu kalau nggak ikhlas, para hadirin, bukan nggak benar, dosa. Latihan ikhlas, ya latihan tapi langsung praktek. Kalau nggak praktek, ya langsung dosa. Karena semuanya milik Allah, titipan dari Allah, kemudian kita gunakan bukan karena Allah, itu pelanggaran para hadirin. Kadang-kadang kita saya latihan ikhlas, iya latihan tapi langsung praktek, nggak boleh ditunda prakteknya. Ada 3 orang dalam puncak kebaikan, nggak usah seperti mereka bertiga, sekelumit dari apa yang mereka kerjakan, kalau ikhlas itu sudah cukup memasukkan orang ke surga. Pertama kali adalah orang yang habis-habisan mendemarkan hartanya sampai habis beneran. Mereka, orang ini disuruh masuk neraka, maka dia protes, loh saya kok disuruh masuk neraka, kenapa? Karena kamu berderma, biar dikatakan kamu orang dermawan, dan orang-orang sudah muji kamu dermawan, sudah kamu dapatkan kan?
Kamu kan bukan karena Allah kok minta surga dari Allah itu gimana? Nggak nyambung. Akhirnya suruh masuk neraka. Padahal orang itu sedekah kalau ikhlas walaupun secuil roti itu cukup untuk mengganjal pintu neraka. Akhirnya kita tidak jadi masuk neraka. Yang mana kalau orang dermawan itu ikhlas karena Allah termasuk orang yang benar-benar soft terdepan di dalam masuk surga. Itulah diantara tafsirnya para ulama mulai sebuah hadis nanti Abdurrahman ibnu Auf akan masuk surga sambil merangkak. Kenapa? Saking dekatnya nggak usah berdiri, geser sedikit sudah masuk surga. Katanya begitu. Masya Allah. Kalau perlu berdiri jalan itu kejauhan. Kalau Abdurrahman Auf langsung geser masuk surga. La ilaha illallah. Kemudian yang kedua, orang alim. Orang tuh nggak usah belajar ilmu agama para hadirin. Baru berangkat tok belum ngaji. 70.000 malaikat. Malaikat yang khusus akan menyertai perjalanan thalibul ilmu. Maka ada orang sudah ahli ilmu kok disuruh masuk neraka karena belajarnya bukan karena Allah, tetapi dia dikatakan alim. Akhirnya disuruh masuk neraka. Kemudian yang ketiga adalah seorang pejuang agama, seorang dai. Orang itu nggak usah dakwah 4 bulan para hadirin. La ghadwatun aw rahatun fi sabilillah khairun min dunya wa ma fiha atau kama jaa. Sepagi sepetang fi sabilillah lebih baik dari dunia dengan segala isinya. Nggak usah keluar 3 hari, 40 hari, kelamaan. Sekelumit pagi petang untuk berjuang fi sabilillah sudah cukup untuk daftar jadi penduduk surga. Nah ini ada seorang pejuang agama sampai modal dia yaitu badan dia, harta dia habis mati fisabilillah disuruh masuk neraka. Karena dia kerjakan bukan karena Allah. Nah bukan karena Allah kok minta surga pada Allah nggak nyambung. Belajarnya itu bukan di pondok Al-Fatah kok minta ijazah dari Al-Fatah nggak nyambung kan? Belajarnya itu loh, apa dia buat itu loh bukan untuk Al-Fatah tiba-tiba minta gaji dari Al-Fatah yang nggak nyambung. Dia buatnya itu adalah untuk pribadi dia, untuk ego dia. Bagaimana dia mau minta pada Allah? Maka amalan yang tidak ikhlas itu adalah dosa. Dosa gede. Dan itu semuanya tidak akan bisa tanpa orang itu imannya benar. Orang itu kalau imannya benar akan terpola dalam otaknya. Kok amal karena selain Allah itu saya salah paham. Kalau bahasa kasarnya saya ini benar-benar bodoh sempurna. Nah ini makhluk itu nggak punya apa-apa, diri dia nggak punya, mulut dia nggak punya, titipan semua. Kok saya berharap kepada mereka, mewasikan mereka sebagai yang saya harapkan, yang saya minta itu ya benar-benar saya ini salah paham. Orang itu tidak akan bisa benar pandangannya pada makhluk sebelum melihat seluruh makhluk, kata Imam Ghazali, seperti boneka yang nggak bernyawa, digerakkan oleh benang-benang gaib, digerakkan oleh qudrah dan iradahnya Allah. Yang dipandang itu Allahnya. Sebagai anak kecil yang belum paham melihat film horor, takut, nangis, sembunyi di bawah kolong. Nah kita ini dalam urusan iman kadang-kadang seperti anak-anak kecil itu para hadirin. Melihat makhluk-makhluk seakan-akan bergerak sendiri, akhirnya tersinggung sana, tersinggung sini, akhirnya terpengaruh sana, terpengaruh sini. Anak-anak kecil tapi sudah berjenggot. Masya Allah. La ilaha illallah. Ini sindiran untuk saya sendiri juga para hadirin. Semuanya diuji oleh Allah, ujian iman. Nanti kalau imannya benar, nanti jadi semuanya jadi ikhlas. Kemudian karena perkara ini penting banget, yang 5 ini perlu kita perjuangkan sampai kapan? Nggak usah lama-lama, sampai mati aja berarti. Nanti kalau matinya besok ya tinggal nggak sampai 12 jam. Kalau matinya masih 10 tahun ya tinggal 10 tahun. Perjuangkan di rumah kita. Ya di mana aja kita berada. Nanya manusia kadang-kadang waktu hadar, waktu safar, waktu tidak safar, waktu safar. Maka kita safar fisabilillah, kita hadar fisabilillah,
untuk memperjuangkan iman, memperjuangkan sholat, memperjuangkan ilmu ma'adzikir, memperjuangkan akhlak karimah dengan orang-orang Islam, disertai semata-mata karena Allah. Itulah yang difirmankan Allah, di antara bukti ketulusan orang itu memang percaya benar kepada Islam, mesti dia akan memperjuangkan Islam. Innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulihi tsumma lam yartad. Sesungguhnya orang-orang beriman adalah orang yang iman dengan Allah dan Rasulnya, kemudian mereka tidak ragu. Wajahadu bi amwalihim wa anfusihim fisabilillah, dan mereka berjuang menggunakan harta dan diri mereka untuk memperjuangkan agama Allah. Ulaika humus shadiqun, merekalah orang-orang yang benar imannya, terbukti imannya, tulus imannya, tidak bohong karena imannya telah dibuktikan. Man mata walam yaghzu walam yuhaddits nafsahu ghazwan mata ala syu'batin nifaq au kama ja'a. Siapa yang wafat, dia belum pernah berangkat berjuang dan belum pernah niat, maka Nabi bersabda, dia ini wafat dikhawatirkan di atas cabang kemunafikan. Maksudnya bagaimana? Katanya Islam itu penting. Katanya agama Islam adalah satu-satunya jalan menuju ridhonya Allah. Kok kamu nggak pernah berangkat berjuang? Sawah yang akan kita tinggal aja kita perjuangkan. Toko yang belum tentu laba aja kita perjuangkan. Jabatan yang belum tentu kita terpilih, kita siap korban, siap utang, kalau perlu siap jual tanah, jual sawah, bahkan jual kehormatan. Allah. Ini Islam ini belum pernah terbukti merugikan. Semuanya menguntungkan. Diamalkan si miskin untung, si kaya miskin, si kaya untung, raja untung. Diamalkan siapa saja untung. Ini kepastian dalam program yang satu top. Kalau program itu sesuai dengan arahan Islam, maka kita bawa Islam kita ini dalam diri kita, pulang ke rumah kita bawa, ke kantor kita bawa, biar semua tempat tadi menjadi beruntung dengan sebab dipraktikkan program-program yang dididik Allah. Maka untuk itu semua para hadirin, siapa yang siap untuk keluar 1 tahun, silahkan berdiri. Masya Allah. Masya Allah, Bapak sekalian dimohon bersabar. Masya Allah, kita telah dengarkan begitu pentingnya hari nasihat daripada orang tua kita untuk berangkat memperjuangkan agama. Mohon dibuka jalan Pak, dan kita belajar untuk menunaikan majelis kita ini. Jangan tinggalkan majelis Pak sebelum selesai Pak. Masya Allah. Baik, kita kasih kesempatan para alim ulama kita yang akan berangkat setahun Pak. Masya Allah. Silakan para alim.